Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang hari ini gak hadir? Siapa ini yang gak hadir? Siapa? Saya sama Ajar tentang ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari dan akan kita kerjakan berjalan dengan lancar. Ayo siapkan, Farid. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih jelasnya ibu absen satu persatu dulu ya. Agis Firmansyah, Amer Yasin, Ayu Ningsih, Kristal, Denis Mahesa, Edi Supardi, Farid Maulana, Hengki Kurniawan, Indra Ramadhani, Jamra, Raini, Lilis, Rita, Maimuna, Muhammad Aris, Nabila, Cika, Rati, Raisa, Syifa, Rian, Zahra, Rifah, dan semua ya. Oke. Hari ini Ibu akan membahas tentang PPRA, P5 dan PPRA. Siapa yang udah tahu tentang P5? Apa coba diulangi? Oke, betul. Dan PPRA-nya siapa yang tahu? Ada yang tahu PPRA? PPRA itu Proyek Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, selain Ibu membahas tentang P5, di sini Ibu mengambil temanya tentang bangunlah jiwa dan raganya. Terus juga topiknya yaitu tentang anti bullying. Coba siapa yang tahu? Udah tahu belum bullying? Udah tahu bullying? Udah ya. Mungkin sudah sangat paham tentang bullying, baik itu bullying di sekolah, baik itu bullying di luar sekolah atau di dalam lingkungan kita di rumah gitu ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan tentang pembahasan anti bullying, Ibu akan memutar video anti bullyingnya. Tuh, kasus bullying banyak ya di SMP, di SD juga banyak, di Indramayu juga ada yang masih hangat tentang anak kecil yang masih SD dibullying kelas 3 sama kakak kelasnya sampai apa? Sampai meninggal dunia.
Kira-kira kalau kita sedang berada di posisi mereka, senang nggak? Sedih nggak? Sedih. Sebelum kita melakukan perbuatan yang keji atau yang salah, alangkah lebih baiknya kita berpikir terlebih dahulu. Ini dampaknya, dampak orang yang terkena bullying. Dari kepribadiannya juga menjadi sering murung, tidak pede, ya, untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Ini salah satu contoh perbedaan bullying antara orang yang kaya dan miskin. Dan ini perbedaan golongan. Banyak ya contoh-contoh bullying di sini. Apa penyebabnya? Biasanya orang yang sering membullying itu orang yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, ya, kurang perhatian dari teman-temannya. Jadi dia itu timbul rasa iri. Akhirnya apa? Setelah timbul rasa iri, karena dia orang yang sangat berani, jadilah dia membully temannya, menghardik atau menakut-nakuti temannya. Tidak sedikit dari yang membullying itu apa? Takut ya untuk melaporkan. Takut untuk melapor ke guru ketika dia dijahati atau dibully oleh teman sekelasnya atau kakak kelas. Apa takutnya? Karena apa? Coba, ada yang tahu? Coba ibu tahu dulu videonya. Ada yang tahu kenapa si korban itu takut untuk melapor kepada guru atau kepada orang tua? Kenapa? Takut dibully lagi, terus apa lagi? Tidak didukung, takutnya berbohong, dikatain bohong, itu ya. Padahal kalau kita sudah jelas-jelas punya bukti atau punya maksudnya punya power untuk melaporkan, tinggal lapor aja, kita tidak usah takut. Karena apa? Karena tindakan bullying itu sangat tidak baik ataupun sangat dilarang dalam sekolah. Oke, lanjutin lagi. Tuh, ini berupa verbal ya. Kalau verbal itu seperti mengolok-olok. Nah, ini bullying fisik. Biasanya apa kalau bullying fisik? Hah? Memukul. Apa lagi? Ditendang-tendang, dibelek. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada yang kena bullying ya, ataupun yang menjadi pembullying. Tuh, bullying sosial. Oke, sampai sini video. Dapat dipahami videonya? Coba sebelum ibu melanjutkan tentang anti bullying, ibu tanya dulu, apa yang kalian pahami tentang video tadi yang sudah ibu putar? Farid? Jangan membuli, terus apa lagi? Apa lagi? Melapor jika ada yang membuli. Terus apa lagi? Yang pertama, jangan membuli. Yang kedua, cepat-cepat melapor ketika ada yang membuli. Terus apa lagi? Yang paling pentingnya adalah jangan menjadi pembullying. Oke, ibu lanjut ya. Di sini pengertian bullying menurut para ahli. Apa sih pengertian bullying menurut para ahli? Coba dibaca. Yang depan. Apa? Bullying adalah atau seksual. Oke.
bullying menurut secara umumnya ya. Coba sambil kita belajar, sambil kita menghayati tentang kasus bullying ini. Sebenarnya saya pernah nggak sih dibully, atau jangan-jangan saya pernah jadi pembuli, gitu ya? Arti bullying menurut para ahli. Coba mari baca. Yang pertama, menurut Bullying berasal dari bahasa Inggris kata bully, artinya suatu kata yang mengacu pada pengertian gertakan, mengertak atau mengganggu, yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Oke, itu menurut Karis. Menurut Karis itu bahwa bullying itu adalah suatu kata yang mengacu pada gertakan, suatu gertakan atau ancaman yang dilakukan seseorang kepada temannya. Terus yang keduanya, pengertiannya. Nah, baca. Menurut Siswati. Menurut Siswati ya, yaitu bullying itu merupakan salah satu bentuk perilaku agresif seperti ejekan, hinaan, dan ancaman yang bahkan seringkali beberapa tindakan ini mengarahkan perbuatan yang agresif. Coba kira-kira kalau orang yang jahat itu brutal ya, kayak orang kerasukan apa? Kerasukan setan. Kita nggak sadar kan? Makanya sebelum berbuat sesuatu itu kita harus berpikir terlebih dahulu. Oh, ini pantas gak sih yang saya lakukan? Oh, ini pantas gak sih apa yang saya katakan? Itu kan lebih kejam perkataan orang daripada pisau. Yang ketiga, menurut Always. Coba baca. Apa itu? Oke. Ini kalau menurut Always, perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan yang tidak nyaman dan terjadi karena secara berulang-ulang karena adanya ketidakseimbangan suatu perasaan. Ini biasanya perbedaan antara ras, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Biasanya kayak gitu ya. Perbedaan antara si cantik dan si jelek, perbedaan antara si pintar dan si bodoh. Padahal semua manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi setiap kita bertindak harus berpikir terlebih dahulu. Fakir qobla anta zima, berpikirlah terlebih dahulu daripada bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Oke. Macam-macam bullying. Nah, yang macam-macam bullying di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama tentang bullying verbal. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, verbal itu berupa ucapan yang kasar, yang tidak pantas untuk dikeluarkan dari mulut kita. Kayaknya percuma banget ya Allah menciptakan mulut itu untuk apa? Untuk berbicara yang baik, untuk berzikir, untuk apa lagi? Untuk beristighfar, bukan untuk apa? Bukan untuk mengejek, bukan untuk menghina, apalagi bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Oke. Menyebarkan gosip, biasanya yang perempuan suka banget bergosip. Ini harus agak direm sedikit ya, sedikit. Jangan selalu menggosip yang tidak benar. Apalagi belum kita dengar dari telinga sendiri. Biasanya kayak gitu ya, perempuan lebih heboh kalau dengar gosip. Yang kedua, bullying nonverbal. Coba baca dong. Apa itu? Melakukan bullying dengan tanda gestur pukul yang menembakkan seperti yang terlihat sini, ekspresi muka merendahkan
nih? Siapa kayak ini mau kemana? Enak gak digituin? Gak enak ya. Masya Allah, itu bikin sesak. Yang ketiga, apa ini? Cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Coba kita baca. Pelaku melakukan bullying melalui media elektronik seperti media sosial, komentar, konten internet, chatting, bohong, SMS. Oke, ini Media rohong. ya, tulisannya rohong tapi dibacanya dur. Nah, ini bahasa Inggris. Oke, cyberbullying ini melalui media elektronik, melalui Facebook, sering nggak Facebooknya? Atau pesan WA ya? Atau enggak Instagram? Punya Instagram? TikTok juga itu yang terbanyaknya, yang paling banyak TikTok ya. Twitter juga bisa, itu salah satu media yang bisa digunakan untuk cyberbullying. Oke, yang selanjutnya adalah prejudisial. Apa ini? Pelaku mengejek korban atas dasar ras atau latar belakang sukunya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang seterusnya adalah finansial. Apa itu finansial? Ayo. Pelaku melakukan perundungan Dengan memaksakan orang untuk memberikan uang atau benda pada dirinya. Oh, seperti apa? Malak duit, malak es, lagi disedot dijaluk, emang enak? Enggak kan? Apalagi malak apa lagi? Mengambil jam tangan misalkan nih. Ini gelangnya bagus ya, tak minta ya buat saya. Oh, asal cepet aja, nggak boleh itu. Oke, yang terakhir, nah ini sexual bullying. Jangan sampai kita di sini kena atau menjadi naudzubillah, terutama perempuan harus jaga baik-baik. Laki-laki juga harus jaga baik-baik. Karena apa sekarang itu, Masya Allah ya, apa namanya, pergaulan zaman sekarang itu di luar nalar. Coba yang kelas 7, dari kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Ya Bu, mulai lagi. Oke, tadi udah macam-macam bullying. Sekarang dampak dari bullying. Yang pertama bagi si pelaku bullying, ketika dia melakukan bullying dan tidak ada yang melaporkan, dia itu merasa apa? Sombong, percaya diri. Semakin membuli, dia itu semakin berani. Bukannya sadar, dia malah berani tambah membuli. Kan apa? Karena si korban tidak mau melaporkan kepada guru. Ya, harusnya ketika kita menjadi korban bullying, jangan takut untuk lapor atau jangan takut untuk diancam oleh pembullying. Ya. Yang kedua, dampak bagi si korban. Dampaknya apa? Ketika kita dapat dibullying dari teman, apa dampaknya? Hah? Dampaknya apa? Ketika kita dapat bullying dari teman? Sakit hati, terus apa lagi? Apa lagi? Tidak konsentrasi belajarnya, minder, depresi. Bahkan ketika kita sering mendapatkan bullying dari teman sekelas kita, ada kepikiran untuk apa? Bunuh diri. Kalau emang kontak kita sudah benar-benar buntu nih, teman gak ada yang support, guru tidak ada yang percaya, itu benar-benar gak ada support dari sama sekali. Akhirnya apa? Punya pikiran untuk bunuh diri. Naudzubillah. Nah, bagi siswa yang menonton, kira-kira kan, coba ibu tanya, kalian pernah lihat nggak? Pernah? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat si pembullying dan yang dibullying? Merasa kasihan. Selain itu apa? Setelah kamu melihat yang dibullying, apa yang kamu lakukan? Iya tak bullying, iya tak? Pada saat itu lapor enggak? Enggak kan kamu lapor.
ganti ya bullying itu padahal mah nggak boleh ya kayak gitu. Kalau kita merasa kasihan sama teman kita, ya kita harus membantunya dengan apa? Dengan menolongnya, memberikan dia support, terus melaporkannya kepada guru atau orang tua di rumah. Ya. Jadi jangan takut untuk melapor ketika kita berada dalam baik atau benar, kita jangan takut untuk melapor. Kita laporkan saja kepada gurunya. Oke. Nah, dalam pandangan Islam, bullying dalam pandangan Islam juga tidak boleh seperti halnya dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Coba siapa yang mau baca? Adil. Mari bacain. Ya, oke, boleh lah. Cukup ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain tuh. Bener-bener nggak boleh kan dalam Al-Quran? Kalau kita orang Islam, pegangan orang Islam itu apa? Pegangannya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran sudah berkata tidak boleh, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran. Bisa jadi orang yang kita olok-olok itu orang yang lebih baik dari kita. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita mengolok-olok teman kita atau adik kelas kita. Tuh, dalam Al-Quran ya. Ada lagi dalam hadisnya. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa? Fal yukrim jarrahu wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalaupun kita tidak bisa untuk apa ya, kita harus bisa mengerem ucapan kita, atau lebih baiknya diam, karena diam itu lebih baik. Oke, sampai sini paham? Oke, karena P5 ini Ibu berkolaborasi dengan Ibu Ika sebagai guru PKN, maka nanti Ibu Ika akan menjelaskan kembali tentang anti bullying di sini. Ya, bentar. Selamat siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Oke, good. Kalian anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak oke ya. Nah, tadi yang kalian pelajari dengan Ibu Anis itu membahas tentang apa? Bullying. Ya. Membahas tentang P5 sama PPR. Apa sih Ibu mau tahu singkatan dari P5? Project apa Jaki? Project Kekuatan Profil Belajar Pancasila. Kalau PPRA-nya apa? Apa? Project Profil Pelajar Rahmatul Alamin. Ya, tadi belajar tentang anti bullying ya. Apa sih bullying? Ibu mau tanya. Siapa yang tahu apa itu bullying? Apakah ini? Perundungan, ya, perundungan. Lalu apa lagi? Kekerasan, ya, betul Aisyah. Perundungan, pelecehan, betul sekali. Apa lagi? Ya, ada pelecehan fisik, ya, itu perundungan atau anti bullying. Bullying itu boleh
akhlak yang baik, bukan akhlak yang bagus. Nah, bullying itu ada macam-macamnya, betul? Coba sebutkan macam-macam bullying. Ya, apa? Bullying verbal, Jaki. Non verbal, terus visual, terus ada 3. Bener ada 3. Bullying tuh. Bullying verbal, seksual, sama cyber bullying ya. Itu macam-macam bullying. Nah, bullying ini selain ada di mata pelajaran yang diampu oleh Bu Anis, juga masuk ke dalam PPKN. Itu masuk sama, ada dalam undang-undangnya ya, yang mengatur bahwa bullying itu dilarang, masuk ke dalam pasal 76 C dan pasal 9A, yang mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana isinya memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan, dan ada sanksinya. Ya, ketika anak-anak melakukan bullying, ya kan? Melakukan kekerasan kepada teman, ya, ada sanksinya. Sanksinya juga diatur dalam pasal 80 ayat 1, 2, dan 3. Isinya mencakup pidana penjara dan denda bagi perundungan dengan menambah 1/3 pidana jika perilaku adalah orang tua korban. Sudah ada undang-undangnya ya. Kalau anak-anak melakukan perilaku bullying di sekolah ya, jangan sayang ya. Oke, kalian ini pelajar yang baik, pelajar yang budi. Nah, ibu punya video nih tentang bullying ya. Ayo kita lihat sama-sama ya. Kita lihat videonya. Perhatikan ya.
Ya, ada lihat videonya sama-sama? Itu salah satu contoh perundungan yang ada di sekolah. Ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh tidak boleh melakukan hal yang seperti itu, karena berdampak negatif bagi si korban ya, merasa ketakutan, ya kan? Apalagi tidak percaya diri, terus apa lagi? Ya, murung, betul sekali. Si anak yang si korbannya itu merasa murung, penurunan konsentrasi dalam belajar. Tidak boleh ya. Nah, oke. Ibu akan melanjutkan ke Ibu Anis lagi ya untuk tugasnya lebih lanjut ke Ibu Anis ya. Untuk apa? Buat P5 ya proyeknya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ika ya, undang-undang tentang perundungan. Nah, sekarang kita langsung saja membuat membuat poster tentang anti bullying. Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Yang satu kelompoknya itu ada 5 orang. Oke, yuk. Porsinya ditaruh di samping aja. Sekarang berdiri dulu, porsinya ditaruh di samping. Nah. Perhatikan ke sini dulu, ke depan ya dong. Ya, halo. Berhubung sudah dibagi kelompoknya ya. Dengerin Ibu. Dalam proyek P5 ini kita akan membuat poster anti bullying. Nanti kalian bikin posternya, yang mana anti bullying itu ditempelkan, terserah kalian. Bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin. Setelah itu, setelah selesai, kalian presentasikan ke depan tentang anti bullyingnya. Ya, oke. Bisa dipahami? Selama proses pembuatan ini, poster Ibu akan dinilai satu-satu. Kekompakan kalian, terus juga kebersamaan kalian mengerjakan poster. Ya, mulai dari sekarang. Lagi mandi mo para mandi tak sobi na di. Kaibigan dia. Tahu. Siapa ini baru mandi dong. Mana gue bercahaya. Ando ayo itu bulu bercahaya. Kadang-kadang bola, Bukan.